Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat untuk membuat video lainnya. Pada video kali ini Mimin akan mengulas kembali sebuah sejarah atau peristiwa kelam yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Dan inilah Jumat Kelabu. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa bersejarah, dari yang menyenangkan hingga menyedihkan. Sejarah inilah yang akan mempengaruhi perkembangan negeri ini. 24 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1997 di kota Banjarmasin, menyumbang salah satu sejarah yang kelam di Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu sejarah atau peristiwa terburuk pada masa Orde Baru. Momen penting yang mendapat perhatian dalam kerusuhan di Banjarmasin adalah diambil alihnya kampanye Golkar. Pada saat itu akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota, dan ini merupakan agenda besar kampanye Partai Golkar dalam pemilu. Dengan mengadakan panggung besar hiburan rakyat serta membagikan 10.000 nasi bungkus dan 30.000 kupon berhadiah. Selain itu, Golkar rencananya juga akan membentangkan spanduk sepanjang 800 meter yang dianggap sebagai spanduk kampanye terpanjang yang pernah dibuat. Tidak mau kalah dengan partai P3 sehari sebelumnya yang meriah dan berhasil menghijaukan Banjarmasin. Pagi harinya, suasana di kota Banjarmasin masih normal seperti hari-hari biasanya. Awal mulanya kampanye berjalan lancar. Pada pukul 9 WITA, kader dan simpatisan Partai Golkar berbagi sapu tangan bergambar beringin dan nasi bungkus. Namun, sekitar pukul 12 WITA, sebagian massa dari kampanye Golkar yang terdiri dari anak muda dan remaja melakukan aksi arak-arakan menggunakan sepeda motor yang sebagian knalpotnya mereka copot, sehingga membuat kegaduhan dengan raungan suara knalpot sepeda motor yang dicopoti. Mereka mengelilingi kota dan melewati Jalan Pangeran Samudra, yang di sana ada sebuah tempat ibadah, yaitu Masjid Nur namanya, yang apabila ada kegiatan seperti ibadah sholat Jumat khususnya, jamaah di masjid itu bahkan bisa sampai memenuhi jalan raya. Walau pada saat itu sudah dicegat oleh aparat keamanan yang berjaga, namun masa kampanye dan didukung oleh Satgas Golkar tetap bersikeras melewati jalan itu dengan dalih bahwa sholat Jumat hampir selesai. Sementara itu, jemaah Masjid Nur masih melaksanakan ibadah sholat Jumat, sehingga membuat mereka merasa terganggu. Pada saat itu, di daerah tersebut berbasis Partai Persatuan Pembangunan. Selesai sholat Jumat, jamaah sudah tidak bisa membendung amarahnya lagi, dan beritanya menyebar dengan cepat ke telinga penduduk di berbagai tempat kota Banjarmasin. Massa berdatangan dari segala sudut kota dan menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau disingkat FKPPI sempat meredam amarah massa. Namun, massa yang sudah tersulut emosi tidak lagi ingin mendengarkan apa yang disampaikan mereka. Di siang hari pada pukul 14 WITA, situasi kian tak terkendali. Massa tidak hanya merusak kantor DPD Golkar, namun kerusuhan malah makin meluas, seolah di situ adalah momen untuk menumpahkan semua kekesalan. Massa yang awalnya tidak menggunakan senjata, kini melengkapi dirinya dengan senjata tajam. Lalu mereka bergerak menuju pusat kota yang mana tempat seharusnya kampanye Partai Golkar dilaksanakan.
ketika perjalanan menuju pusat kota diiringi dengan tindakan berupa perusakan sejumlah gedung, mobil, motor, dan beberapa fasilitas umum. Hal ini juga yang memperparah situasi pada saat itu. Mendengar berita terkait kondisi tersebut, pihak manajemen Mitra Plaza meliburkan karyawan dan mulai menutup jalan dengan membuat pagar betis agar dapat melindungi komplek pertokoan. Akan tetapi, jumlah massa yang lebih besar dan tak terkendali yang dengan mudahnya mereka merusak ruko-ruko yang ada di sepanjang jalan dan menghancurkan Mitra Plaza. Mereka dengan cepat bergerak ke depan, memecah pagar betis petugas, bahkan memecahkan kaca-kaca dan masuk ke dalam gedung, dan aksi penjarahan pun tak terelakkan lagi. Awalnya gedung hanya dirusak, kemudian sebuah sedan putih didorong dan ditabrakkan ke salah satu sisi gedung dan dibakar. Api pun segera menyebar ke seluruh bagian gedung. Api melahap seluruh 4 lantai hingga besok pagi pukul 9 WITA atau sekitar 13 jam lamanya. Tak hanya gedung Mitra Plaza, gedung yang lainnya juga menjadi amukan massa, seperti gedung Junjung Bui Plaza yang berlantai 8 yang di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan, Hotel Kalimantan, dan kantor-kantor perbankan juga menjadi sasaran. Saat kejadian berlangsung, banyak pendukung Partai Golkar berdatangan dari luar kota. Mereka pun tidak mengetahui kejadian tersebut. Juga banyak di antara mereka saat melakukan perjalanan ke Banjarmasin diserang oleh massa. Serta sebagian lainnya belum sempat masuk kota karena sudah dicegat aparat dan masyarakat. Peristiwa atau tragedi ini berlangsung hingga dini hari. Listrik padam, yang ada hanya kepulan api dan asap yang menyelimuti kota Banjarmasin hingga besok hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri beraksi di malam hari dengan menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa dan para penjara yang semula hanya melibatkan 2 kubu partai politik. Kerusuhan merambat menjadi sentimen agama dan etnis. Awalnya isu yang beredar bahwa Masjid Nur akan dibakar. Hal ini membuat amarah massa semakin tak terkendali, sehingga menghancurkan beberapa gereja dan 1 kelenteng. Tidak hanya itu, ada hembusan sentimen anti-Cina dan membuat permukiman warga Tionghoa juga menjadi sasaran amukan massa. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Lembaga Bantuan Hukum atau yang disingkat dengan LBH dari Jakarta yang ketika itu dipimpin oleh Bambang Wijojanto meminta seseorang relawan untuk membantu mereka melakukan investigasi. Sebagai orang Banjar yang berada di rantau, saya menangkap tawaran itu bersama Andi Ahdian dan Munir almarhum dari Jakarta dan saya dari Yogyakarta. Kami terbang ke Banjarmasin. Selain membantu menyelidiki kemungkinan ada pelanggaran HAM baik dalam maupun sesudah peristiwa itu, saya bersama Andi Ahdian juga menelusuri latar belakang sosial yang mengalasi peristiwa itu. Sebagian laporan kami kemudian diolah menjadi buku dan terbit dengan judul Amuk Banjarmasin YLBHI tahun 1997. Kami bukan satu-satunya yang melakukan investigasi saat itu. Masih ada Komnas HAM yang dipimpin oleh Baharudin Lopa almarhum, dan juga kelompok yang menamakan Lembaga Pengkaji Pengembangan Provinsi Pembangunan Banjar atau disingkat LP4R yang juga melakukan investigasi peristiwa atau tragedi itu. Menurut data resmi, akibat kejadian itu 142 orang tewas, 1 gereja musnah dan 10 rusak berat,
151 rumah, 114 buah toko, 3 pusat perbelanjaan dan hiburan, 3 pasar swalayan, 5 bank, 4 kantor pemerintah, 1 sarana hiburan, 3 sekolah, 1 rumah jompo, 1 apotek, 36 mobil, dan 34 sepeda motor musnah terbakar, serta banyak orang yang hilang dan tidak ditemukan hingga saat ini. Peristiwa Jumat Kelabu yang sempat menarik perhatian nasional dan internasional ini segera terlupakan dan seperti dianggap tidak ada. Ini karena peristiwa itu dianggap sebagai musibah biasa saja, dan masih kuatnya represi membuat sebagian besar saksi mata tidak berani buka mulut. Bahkan untuk melaporkan anggota keluarga yang hilang pun mereka takut. Lebih-lebih waktu itu ada stigma yang kuat bahwa mereka yang terlibat dalam peristiwa itu adalah yang dalam tanda kutip para perusuh. Saya lupa persisnya ketika suatu kali dia, yaitu Munir almarhum, datang ke Yogyakarta untuk sebuah seminar jauh sebelum dia meninggal. Saya menyempatkan menemuinya. Saya mengingatkan bahwa kami pernah bertemu dan bekerja sama di Banjarmasin. Rupanya dia masih ingat dan dengan hangat menerima salamku. Wah, mestinya peristiwa di Banjarmasin itu tetap harus diusut dan dipertanyakan. Demikian kurang lebih sebagian kalimat yang dia ucapkan dalam pertemuan kami yang singkat itu. Saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan diusut dan dipertanyakan itu. Ratusan penduduk, beberapa rumah warga, tempat ibadah, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan hiburan, serta beberapa fasilitas umum menjadi korban atas peristiwa atau tragedi bersejarah itu. Bagaimanapun juga, peristiwa bersejarah itu harus jadi pelajaran. Meledaknya Banjarmasin sebagai situs kerusuhan tentu juga didukung oleh keadaan sosial yang tidak kondusif. Bagaimana mungkin dalam waktu yang sedemikian singkat terjadi kerusuhan yang demikian masif dengan 100 lebih korban jiwa, jika akar-akar kerusuhan yang bersifat sosial politik tidak mendukungnya? Jadi, jika akar-akar kerusuhan sosial ini tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin suatu saat kerusuhan yang kurang lebih sama akan terulang. Ini terutama di saat-saat transisi dan peralihan kekuasaan politik, ketika keadaan keamanan tidak stabil dan ekonomi demikian sulit. Korban dari peristiwa bersejarah tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU milik pemerintah kota Banjarmasin, tepatnya di Gang PDI, Jalan Ayani, KM 22, Landasan Ulit. Makam itu diberi tanda berupa patok dari kayu setinggi 60 cm bertuliskan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Dan berikut harapan dari beberapa masyarakat Kota Banjarmasin tentang peristiwa bersejarah tersebut. Itu kalau khawatir dituntaskan masalah itu kan banyak yang korban jiwa masalahnya ya. Kalau kayak apa kisahnya kan yang keluarga yang ditinggalkan masalah anak, orang tua apa ikut mati di situ kan. Kalau khawatir dituntaskan seperti kayak kita minta pembelaan dari HAM umpamanya kan, kayak kayak kawan keluarga kan. Dan salah satunya sedih membekas. Nah itu mudah-mudahan jangan sampai terjadi kedua kali lagi kayak itu Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan nantinya kakak-kakak kan sebagai contoh nakar baik tuh mudah-mudahan jangan terjadi sampai 2 kali lagi itu. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala terjadi lagi nih. Bagi masyarakat kita semuanya ya kelak, bukan kita dari Banjarmasin aja, seluruh Indonesia. Itu contoh tuh pertama kali kita ada kerusuhan Banjarmasin nih, itu pertama kali Banjarmasin. Jangan sampai kayak yang tahun-tahun dulu, mudah-mudahan damai aja tuh, kada lagi yang kayak itu lah.
kami melihat trauma aja kan, nang ada korban ya trauma kami, apalagi lihat orang korban, ya mendengar aja bang, kawan-kawan ada yang mati, anak ada yang hilang, sampai saat ini kada dapat banyak aja bang. Cuma ya nang kayak itu kita kayak bro, kita rakyat kecil kan kada kamu buat apa-apa. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dan direnungi bersama dari peristiwa bersejarah itu adalah revolusi hanya benar-benar revolusi adalah perjuangan terus-menerus. Bukan hanya perjuangan eksternal melawan musuh, tapi perjuangan batin. Berjuang dan menundukkan semua aspek negatif yang menghambat atau merusak jalannya revolusi. Karena nasib suatu bangsa tergantung dari bangsa itu sendiri. Semakin hancur persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanya sekedar nama yang tidak berarti. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan penyampaian dalam video kali ini, mohon koreksinya dan cantumkan di kolom komentar. Serta jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, share, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Mimin pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.